Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang penyelesaian soal dengan menggunakan metode LC dan stepping stone. Pertama, saya membuat soal dan saya menyusunnya menjadi sebuah tabel seperti ini untuk pabrik dan kota. Masing-masing memiliki produksi dan permintaan yang berbeda. Setelahnya, saya meringkas tujuan keinginan dari pabrik A ke kota-kota, pabrik B dan C hingga seterusnya. Selanjutnya adalah soal, yaitu jalur distribusi barang paling optimum dan berapa biaya minimum distribusi barang dari pabrik ke lokasi. Selanjutnya kita selesaikan dia dengan cara memasukkan nilai transportasi ke tabel dengan menggunakan metode LC seperti ini. Pertama, dimulai dari angka yang ada pada tabel terkecil. Kita masukkan 90. Setelah itu kita isi yang di bawahnya agar hasilnya sama dengan 110, maka kita letakkan di sini 20. Setelah itu kita tambah di sini 30 agar sama hasilnya dengan angka yang ada di produksi ini. Sehingga ketika kita jumlahkan 30 dengan 20 hasilnya bisa menjadi 50. Setelah itu di atasnya kita tambah 20 di tabel BSIA. Kita tambahkan 20, ketika kita tambah 20 dan 30 hasilnya menjadi 50. Setelah itu yang kurang hanyalah tabel ini BK, sehingga kita tambah 40 agar hasilnya sama dengan nilai produksi di pabrik B, yaitu 60. Kita masukkan 40 dan apabila ditambah 20 hasilnya akan menjadi 60. Selanjutnya kita gunakan stepping stone pada non basis sel, yaitu pertama adalah AS, yang kedua adalah AK, yang ketiga adalah BT, keempat adalah CK. Lalu kita buat loop pada masing-masing non basis sel, sehingga yang AS, maka loopnya akan menjadi AS dikurang AT ditambah CT dikurang CS. 20 dikurang 5 tambah 10 kurang 25 sama dengan 0. Dan yang AK, loopnya adalah AK dikurang BK tambah BS dikurang CS tambah CT dikurang AT, sehingga angkanya 8 dikurang 10 tambah 15 dikurang 25 tambah 10 kurang 5 sama dengan negatif 7. Yang BT, loopnya adalah BT dikurang BS tambah CS dikurang CT, sehingga angkanya 20 dikurang 15 tambah 25 dikurang 10 sama dengan 20. Yang keempat adalah CK, dan loopnya adalah CK dikurang CS tambah BS dikurang BK, sehingga angkanya adalah 19 25 tambah 15 dikurang 10 sama dengan negatif 1. Setelah itu kita cari nilai negatif terbesar yang ada pada loop ini. Tadi hasil negatif terbesar ada pada negatif 7. Negatif 7 ini terdapat pada loop AK, sehingga kita masukkan loop AK tadi. Loopnya adalah AK dikurang BK tambah BS dikurang CS tambah CT dikurang AT. Nah, jika kita melihat di tabel AK ini nilainya adalah nilainya adalah positif, BK adalah negatif, sehingga kita letakkan negatifnya di 40, nanti dia akan menjadi negatif 40. Dan BS positif, CS negatif, CT positif, dan AT nya negatif. Setelah itu kita akan menggunakan nilai negatif yang ada di BK, negatif 10, dan kita masukkan nilai-nilai yang ada di tabel besar ini sesuai dengan kolomnya. Maka AK 0 tambah 40
sama dengan 40, BK 40 dikurang 40 sama dengan 0, hingga seterusnya. Dan di sini masih ada nilai yang negatif. Mohon maaf. Selanjutnya kita masukkan dia ke nilai ke tabel dengan menggunakan LC. Kita gunakan tabel kotak terkecil yaitu 5. Kita mulai dari A. Maka AT sama dengan 50. Selanjutnya di sini ada nilai dari AK adalah 40, sehingga 50 tambah 40 sama dengan 90. Kita lanjut ke B. Kita mulai dari BS. BS ini 20 tambah 60, 20 tambah 40 sama dengan 60. Nah, karena di sini hanya 50, maka kita akan masukkan di sini 50, hanya 50. Selanjutnya kita punya BK. Sepertinya itu salah tulis. BK, BK sama dengan 0, sehingga untuk menuju ke 60, maka di BT ini akan ditambahkan 10, sehingga 50 ditambah 10 menjadi 60. Selanjutnya kita ke C. Kita ke CT. Di CT ini 20 tambah 40 sama dengan 60. Karena tadi di sini 50 ditambah 10 adalah 60, tidak mungkin kita masukkan di sini angkanya 60, maka kita akan sesuaikan angka yang ada di sini sehingga menjadi 110. Maka akan kita letak di sini angka 50. Setelah itu CS itu negatif 10, karena negatif jadi kita tidak masukkan nilainya. Nah, selanjutnya kita cari lagi langkah stepping stone untuk mencari nilai negatif. Setelah dicari, kita cari sesuai dengan tabel kotak-kotak non basis sel, yaitu ada 4 di sini: AS, BK, CS, CK. Sehingga kita cari loopnya akan menjadi seperti ini, dan sehingga didapatkan negatif 13 sebagai nilai negatif terbesar. Nah, selanjutnya karena BK negatif terbesar, maka kita cari negatif yang ada di BK, di loop BK tadi. Negatif terbesar. Di sini negatif terbesar adalah min 20. Min 20 ada di BT. Kita lihat BT-nya. BT adalah 10. Kita lihat, kita ambil angka yang ada di tabel terbesar. Tabel besar ini maksudnya. Sehingga kita masukkan dia di sini BK sama dengan 0. BK 0 ditambah 10 dari nilai BK ini sama dengan 10. Dan AK-nya adalah 40 ditambah 10 dikurang 10 sama dengan 30. AT sama dengan 50 tambah 10 sama dengan 60. BT sama dengan 10 kurang 10 sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan lagi dia ke tabel seperti ini. Kita mulai dia dari A. Yang pertama adalah AT. AT adalah 60. Sehingga kita masukkan dia di nilai yang ada tabel kecil ini, nilai terkecil pada tabel kecil. Nilai kecil pada tabel kecil yang ada di pabrik A adalah 5, sehingga kita masukkan nilai 60-nya di sini. Setelah itu kita memiliki nilai yang ada di A. Selain di AT, di sini ada di AK. Di AK adalah 30. Kita masukkan dia di AK 30. Nah, di B, tadi di B-nya BS adalah 5. Kita tidak punya BS. Di BK-nya adalah 10. Dan selanjutnya di BT sama dengan 0. Setelah itu ketika kita lanjutkan, maka kita harus menyesuaikan nilai yang kosong dengan nilai permintaan dan nilai produksi. Nah, di sini sih kita udah punya 60. Berarti untuk mencapai nilai 110 diperlukan 50
produksi lagi, sehingga ketika 60 ditambah 50 sama dengan 110. 50 untuk menuju ke 60 maka dibutuhkan 10 produksi, sehingga kita jumlahkan 50 tambah 10 maka hasilnya akan 60. Setelah itu kita uji lagi dia di sini. Kita uji apakah dia masih bernilai negatif atau bernilai positif. Kita menghitung tadi sesuai dengan non basis sel, yaitu tabel yang kotaknya tidak memiliki angka. Sini ada 4, yaitu AS, BT, CS, dan CK. Kita masukkan nilainya, sehingga ketika kita jumlahkan maka terlihatlah hasilnya. Hasilnya di sini yang saya dapatkan tuh tidak ada negatif, sehingga dapat disebutkan juga sebagai nilai transportasi optimum. Nilainya sudah optimum. Maka kita jumlahkan, kita kalikan dan kita jumlahkan nilai transposnya, yaitu 60 dikali 5 sama dengan 300, 30 dikali 8 sama dengan 240, 50 dikali 15 sama dengan 750, 10 kali 10 sama dengan 100, 50 kali 10 sama dengan 500, sehingga dapat hasil minimumnya adalah 1.890, atau jika dibuat dalam ribuan adalah 1.890. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.